Bagaimana cara membangun startup yang tidak hanya cepat, tapi juga tepat sasaran? Eric Ries membuka buku ini dengan memperkenalkan filosofi Lean Startup sebagai pendekatan revolusioner untuk membangun bisnis inovatif. Dia mengkritik metode tradisional yang terlalu lama dalam pengembangan produk, seringkali berujung pada kegagalan dan pemborosan sumber daya. Lean Startup berfokus pada proses belajar yang cepat dan iteratif, agar startup bisa beradaptasi sesuai kebutuhan pasar. Prinsip utama Lean Startup adalah validasi hipotesis melalui eksperimen nyata, bukan hanya asumsi atau teori. Ries menekankan pentingnya membuat minimum viable product MVP untuk menguji ide dengan cepat, mendapatkan umpan balik pelanggan, dan memperbaiki produk secara terus-menerus. Dengan cara ini, startup bisa meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Dia juga mengajak pembaca untuk berpikir sistematis tentang inovasi, memandang kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Pendekatan ini menuntut mindset fleksibel dan berani menghadapi ketidakpastian. Pikirkan ide bisnismu, lalu buat sketsa MVP sederhana yang bisa kamu uji dalam waktu singkat. Jangan tunggu produk sempurna, mulai dengan yang cukup untuk diuji. Ries menjelaskan konsep minimum viable product sebagai alat untuk menguji hipotesis bisnis dengan sumber daya minimal. Tujuannya adalah mendapatkan feedback nyata dari pengguna awal, agar bisa menghindari pengembangan fitur yang tidak diperlukan atau produk yang tidak sesuai pasar. Dia menekankan bahwa MVP bukan produk final, melainkan versi paling sederhana yang bisa memberikan nilai inti kepada pengguna. MVP memungkinkan startup belajar dari pengalaman nyata dengan cepat dan membuat keputusan berdasarkan data, bukan asumsi. Proses pengembangan MVP harus efisien dan fokus pada tujuan eksperimen. Ries mendorong startup untuk berani merilis MVP walaupun belum sempurna dan siap menerima kritik, serta perbaikan terus-menerus dari pengguna. Identifikasi fitur paling penting dari ide produkmu dan buat versi MVP yang bisa diuji dalam waktu dekat. Kesuksesan startup tergantung seberapa cepat kamu belajar dari pelanggan. Salah satu konsep terpenting dalam Lean Startup adalah siklus BUILDMSORLERL. Eric Ries menguraikan bagaimana startup harus membangun produk atau fitur baru build, kemudian mengukur respon dan data dari pengguna masyhur, dan akhirnya belajar dari hasil tersebut untuk memperbaiki atau mengubah produk Lean. Ries menekankan bahwa siklus ini harus berlangsung secepat dan sesering mungkin, karena semakin cepat belajar, semakin cepat pula startup bisa menemukan produk yang tepat dan model bisnis yang cocok. Proses ini membantu menghindari pengembangan produk yang sia-sia dan menghemat waktu serta biaya. Selain itu, pembelajaran yang didapat harus bersifat valid dan bisa diukur, bukan hanya opini subjektif. Dengan pendekatan ini, startup memiliki dasar yang kuat untuk mengambil keputusan strategis dalam fase pengembangan dan pertumbuhan. Rancang siklus build Lean sederhana untuk MVP, dan catat hasilnya setiap kali kamu melakukan iterasi. Data tanpa makna hanya angka. Pilih metrik yang benar-benar membantu keputusan. Ries mengingatkan bahwa tidak semua data atau metrik itu bermanfaat. Banyak startup terjebak pada vanity metrics, data yang terlihat bagus tapi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Dalam Lean Startup, penting untuk fokus pada metrik yang bisa mempengaruhi keputusan bisnis secara nyata. Dia menjelaskan bagaimana memilih metrik yang actionable, relevan dengan tujuan eksperimen dan pertumbuhan startup. Metrik ini harus memberikan insight yang bisa segera ditindaklanjuti untuk memperbaiki produk atau model bisnis. Lebih jauh, Ries membahas pentingnya menggunakan analisis cohort dan split testing agar startup bisa memahami pola perilaku pengguna dan efektivitas perubahan yang diterapkan. Tentukan 3 metrik utama yang akan kamu pantau untuk MVP-mu. Pastikan metrik tersebut actionable dan relevan. Kegigihan penting, tapi jangan takut ubah strategi bila perlu. Bab ini membahas keputusan kritis yang harus diambil. Startup, apakah harus terus melanjutkan jalur yang ada persevere, atau mengubah arah secara signifikan pivot? Ries menguraikan bahwa pivot adalah perubahan strategis berdasarkan pembelajaran dari data dan feedback pelanggan. Dia menekankan pentingnya keberanian dan objektivitas dalam mengambil keputusan pivot, agar startup tidak terjebak dalam kegagalan berkepanjangan.
Pivot bisa berupa perubahan segmen pasar, fitur produk, atau model bisnis. Selain itu, Riz memberikan kontur pivot yang sukses dan bagaimana proses pengambilan keputusan yang tepat dapat menyelamatkan startup dan mengarahkannya pada kesuksesan. Evaluasi data dan feedback yang kamu miliki, apakah ada indikasi untuk pivot? Buat rencana kecil untuk mencoba perubahan jika perlu. Startup yang lincah menang di era ketidakpastian. Eric Ries mengajak startup untuk membangun budaya organisasi yang cepat belajar dan beradaptasi. Ia menekankan pentingnya struktur yang fleksibel agar setiap tim bisa bereksperimen dan mengambil keputusan berdasarkan data. Ries juga memperkenalkan konsep innovation accounting untuk mengukur kemajuan startup dengan cara yang objektif dan transparan. Organisasi harus mengintegrasikan pembelajaran kontinu sebagai bagian dari rutinitas kerja. Lebih jauh, ia menyoroti peran leadership yang mendukung lingkungan terbuka dan pemberdayaan karyawan untuk berinovasi dan berkontribusi aktif dalam pengembangan produk. Ciptakan ritual atau pertemuan rutin di timmu untuk evaluasi hasil eksperimen dan pembelajaran dari MVP. Mengapa lebih kecil bisa lebih cepat? Karena inovasi besar dimulai dari langkah kecil. Dalam bab ini, Eric Ries menekankan pentingnya menggunakan small batch atau ukuran pekerjaan kecil dalam proses pengembangan produk. Ini bertolak belakang dengan cara kerja tradisional yang cenderung menyelesaikan pekerjaan dalam batch besar yang kompleks dan sulit diuji. Ries menunjukkan bahwa dengan batch kecil, feedback bisa didapat lebih cepat dan risiko kesalahan bisa diminimalkan sejak dini. Ia memberikan kontur bagaimana perusahaan besar sering gagal berinovasi karena mereka menunggu seluruh proyek selesai sebelum melakukan pengujian. Sebaliknya, startup sukses seperti Toyota dalam dunia manufaktur atau BMW dalam dunia teknologi justru membangun sistem kerja yang memungkinkan pengujian ide dalam bagian-bagian kecil dan iteratif. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses belajar, tetapi juga membuat tim lebih lincah dalam menanggapi perubahan. Startup yang mengadopsi small batch dapat merespons masalah lebih cepat, memperbaiki lebih akurat, dan pada akhirnya menciptakan produk yang lebih sesuai kebutuhan pasar. Ukur kembali alur kerja timmu. Apakah kamu masih menunggu semuanya sempurna sebelum meluncurkan? Coba pecah proyekmu menjadi batch kecil dan uji lebih cepat. Pertumbuhan startup bukan soal keajaiban viral, tapi sistem yang bisa direplikasi. Eric Ries menjelaskan bahwa pertumbuhan yang sehat dalam sebuah startup tidak terjadi secara kebetulan. Ia memperkenalkan mesin pertumbuhan, sebuah sistem yang memungkinkan startup berkembang secara konsisten dan terukur. Ries membagi pertumbuhan menjadi 3 tipe: sticky engine, viral engine, dan paid engine. Sticky engine berarti menciptakan produk yang membuat pelanggan tetap bertahan. Viral engine mendorong pertumbuhan lewat efek jaringan dan rekomendasi pelanggan. Paid engine berarti pertumbuhan didorong melalui strategi pemasaran berbayar yang cerdas dan terukur. Masing-masing mesin memiliki metrik berbeda yang harus dipahami agar pertumbuhan bisa terus dipantau dan dioptimalkan. Ries menegaskan bahwa startup harus sadar akan jenis mesin pertumbuhan yang sedang digunakan dan berfokus untuk memperkuatnya, bukan menyebar energi ke semua arah. Kesalahan banyak startup adalah mencoba semua metode sekaligus tanpa memahami efektivitas masing-masing. Padahal, pertumbuhan terbaik berasal dari fokus dan pengukuran yang tepat. Identifikasi mesin pertumbuhan dominan dalam startupmu. Fokuslah pada satu jalur utama dan ukur efektivitasnya selama beberapa minggu ke depan. Startup sukses bukan hanya yang bertumbuh cepat, tapi yang bisa bertumbuh tanpa kehilangan arah. Dalam fase pertumbuhan, banyak startup kehilangan fleksibilitas dan semangat inovasi yang membuat mereka sukses sejak awal. Ries menyebut ini sebagai inovator S dilemma. Bab ini membahas bagaimana menjaga budaya eksperimental di tengah pertumbuhan organisasi yang semakin kompleks. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah membangun tim internal yang bertindak seperti startup dalam perusahaan besar. Disebut startup within a startup. Tim ini memiliki otonomi untuk menguji ide baru dengan metode lean startup tanpa terhambat birokrasi atau hierarki yang membatasi. Hal ini memungkinkan perusahaan besar tetap gesit dan inovatif. Selain itu, Ries menekankan pentingnya sistem adaptasi, seperti retrospektif berkala, sistem FADB SK internal,
dan insentif untuk eksperimen. Ini menjaga agar perusahaan tetap sensitif terhadap perubahan pasar dan tidak hanya fokus pada eksekusi, tapi juga pembelajaran berkelanjutan. Apakah kamu bekerja di organisasi besar? Coba inisiasi tim eksperimental kecil untuk menguji ide baru secara mandiri. Siapa bilang inovasi hanya milik startup kecil? Perusahaan besar pun bisa lincah. Eric Ries menjawab tantangan yang sering dihadapi perusahaan besar dalam menciptakan inovasi yang bermakna. Struktur perusahaan yang kaku dan ketakutan terhadap kegagalan membuat banyak ide bagus gagal berkembang. Namun, Lean Startup bisa diterapkan di perusahaan besar dengan cara yang tepat. Kuncinya adalah memberi ruang dan perlindungan bagi tim-tim inovatif agar bisa bereksperimen tanpa tekanan hasil langsung. Perusahaan besar harus belajar memperlakukan inovasi seperti riset, bukan proyek jangka pendek. Ini artinya memberi waktu dan sumber daya yang cukup untuk eksplorasi ide dengan pendekatan MVP, build, measure, learn, dan pivot. Ries juga menyarankan integrasi sistem Innovation Sandbox, ruang eksperimental yang memungkinkan ide diuji tanpa mengganggu operasional utama perusahaan. Perusahaan yang berhasil mengadopsi ini akan memiliki keunggulan kompetitif jangka panjang karena mampu beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar. Jika kamu berada dalam perusahaan besar, mulai ajukan ide inovatif kecil yang bisa diuji secara mandiri. Bangun kepercayaan lewat hasil nyata dari eksperimen kecilmu. Metode boleh berubah, tapi semangat belajar harus jadi DNA setiap inovator. Di bagian penutup, Eric Ries menegaskan bahwa Lean Startup bukan hanya kumpulan teknik, tetapi cara berpikir baru tentang bagaimana membangun bisnis di tengah ketidakpastian. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan belajar cepat, mengadaptasi, dan mengambil keputusan berbasis data adalah senjata utama. Ia mengajak pembaca untuk melihat bisnis sebagai eksperimen terus-menerus, bukan sebagai rencana yang harus dijalankan sempurna. Ries juga mengingatkan bahwa metode ini tidak terbatas pada dunia teknologi atau startup. Siapapun yang mencoba menciptakan sesuatu yang baru bisa menerapkannya. Lean Startup adalah tentang membuat dampak nyata, bukan hanya membangun sesuatu yang terlihat hebat di atas kertas. Jadikan prinsip Lean Startup sebagai bagian dari rutinitasmu. Belajar cepat, eksperimen kecil, dan keputusan berdasarkan data. Mulailah dari satu ide hari ini.